Namaku Arga. Aku hanya pria biasa, bekerja, berjuang, dan punya mimpi sederhana. Hidup tenang bersama perempuan yang aku cintai. 5 tahun lalu, aku menikahi Sarah. Dia perempuan yang kupilih dari banyak luka masa lalu. Cantik, ceria, penuh semangat. Kami memulai dari nol, tanpa harta, hanya cinta dan kerja keras. Dulu, kami jualan online. Setiap hari packing barang berdua, kirim paket sendiri, tidur larut malam sambil berbagi mimpi tentang rumah masa depan, anak-anak, dan liburan yang belum pernah kami sentuh. Sarah sering bilang, "Mas, aku nggak butuh rumah besar. Cukup kamu yang tetap ada." Waktu itu, aku percaya. Aku sudah jadi lelaki paling beruntung. Sahabatku, Reza, sering mampir. Kami kenal sejak SMA. Dia tahu semua tentangku. Bahkan, dia jadi orang pertama yang tahu waktu aku mau namar Sarah. Aku percaya penuh padanya. Mungkin terlalu percaya. Semua berubah pelan-pelan. Aku mulai merasakan sesuatu yang tak sama. Sarah tak lagi hangat seperti dulu. Dia lebih sering menyendiri, memandangi layar ponsel dengan senyum kecil. Bukan padaku, tapi entah pada siapa. Kalau aku tanya, dia jawab singkat. Kadang malah marah. "Mas curigaan banget sih, emangnya aku pernah bohong?" Aku diam, karena aku masih percaya. Masih ingin percaya. Tapi malam itu, semua berubah. HP-nya tertinggal di ruang tamu. Notifikasi muncul. Satu huruf. R. Kupencet. Dan disitulah duniaku runtuh. Pesan-pesan mesra, kata panggilan sayang, dan foto. Foto mereka berdua di sofa rumahku, di tempat aku biasa duduk nonton berita, di rumah yang kubangun dari cucuran keringat dan doa. Aku tak bisa tidur malam itu. Tanganku gemetar, dada sesak. Aku tak tahu siapa yang lebih menyakitiku, istriku atau sahabatku. Tapi aku tidak langsung marah. Aku memilih diam. Aku pasang kamera kecil tersembunyi di ruang tengah. 3 hari kemudian, aku melihat rekaman itu. Mereka tertawa, saling peluk, di rumahku, di saat aku sedang kerja cari uang untuk kehidupan mereka. Hatiku remuk. Malam itu, aku pulang lebih cepat dari biasa. Kupanggil mereka ke ruang tamu. Kutunjukkan rekaman itu. Sarah langsung menangis. Reza tak bicara. Aku hanya bertanya satu kalimat. "Kalian udah berapa lama?" Sarah tertunduk. Reza hanya berkata, "Maaf Gah, kami saling jatuh cinta." Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suara itu tertahan. Karena ternyata luka itu terlalu dalam untuk diluapkan dengan kata. Sarah mencoba memelukku. Aku mundur. Dia menangis. Tapi bukan karena menyesal. Karena takut kehilangan dia. Bukan aku. Malam itu, aku pergi. Naik motor. Hujan turun deras. Tak kubawa apapun, kecuali kunci dan air mata. Aku tidur di masjid malam itu.
sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hampa. Keesokan harinya, ibuku menelpon. "Nak, kalau Tuhan tunjukkan sesuatu yang menyakitkan, itu bukan hukuman, tapi perlindungan." Aku hanya diam. Karena bahkan suara ibu tak bisa menenangkan luka yang ditinggalkan orang yang kucintai sepenuh jiwa. Hari-hari berikutnya, aku pindah ke kos kecil. Aku kerja seperti biasa, tapi tiap malam aku menangis dalam diam. Kadang aku buka lagi pesan itu, bukan karena belum percaya, tapi karena aku masih mencari apa salahku. Teman-teman bilang, "Maafin aja Gah, move on." Tapi mereka nggak pernah tidur dengan dada sesak. Nggak pernah bangun tengah malam karena mimpi buruk tentang orang yang mereka cintai berkhianat tepat di depan mata. 3 bulan kemudian, kami resmi bercerai. Sarah menangis di sidang, tapi aku sudah tak punya air mata lagi. Reza hilang, meninggalkan semuanya. Dan Sarah harus menjalani hidup sendiri. Aku tidak ingin balas dendam, karena aku tahu luka mereka akan datang sendiri, dan mungkin lebih menyakitkan dari yang pernah kurasakan. 5 tahun berlalu, kini aku bangun bisnis sendiri. Bukan besar, tapi cukup untuk hidup tenang. Sendiri, tapi damai. Kadang malam-malam aku masih teringat. Bukan karena cinta, tapi karena trauma. Dan kalau kamu tanya, apa aku masih percaya cinta? Jawabanku, iya. Tapi tidak seperti dulu. Sekarang aku tahu, cinta sejati tidak menyakitimu. Cinta sejati tidak menyembunyikan pesan. Cinta sejati tidak pernah bermain rahasia dengan sahabatmu sendiri. Untuk kamu yang mendengarkan ini, kalau kamu sedang dalam hubungan yang bikin kamu merasa kecil, merasa nggak cukup, dan selalu disalahkan atas kebaikanmu sendiri, lepaskan. Karena orang yang salah akan membuat kamu hancur perlahan, sambil tersenyum dan berkata, "Ini semua salahmu." Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kamu nggak harus mengalami luka yang sama, untuk belajar mencintai dirimu sendiri lebih dulu.